Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kita meneruskan pembahasan shorof ya. Ana sering menulis bagan ya. Perhatikan papan tulis. Nah, perhatikan semua bab dalam shorof. Bab itu fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, itu bab namanya. Nah ya, ada 22. Nah, Ana sering menulis ini. Ya. Jadi 22 bab terbagi 4. Yang pertama sulasi, 3 huruf, mujarrad saja. Sulasi, 3 mujarrad saja. Maksudnya ini fi'il madhinya cuma 3 huruf. Ada 6 bab. Ada 6 bab. Ini sudah di kelas 1. Nah, kemudian yang sekarang kita belajar namanya sulasi, mazid. Sulasi 3 huruf, mazid ditambah. Sulasi 3 yang ditambah. Berarti asalnya 3 huruf ditambah dengan huruf tambahan. Nah, wazan pertama ini ada berapa bab? Ada 12 bab. Nah, bab pertama ini yang masuk kita. Af'ala yuf'ilu, ini sudah. Af'ala yuf'ilu seperti ahsana yuhsinu. Ya, ini sudah. Kedua. Nah, yang kedua, bab apa namanya? Fa'ala yuf'ilu. Ini halamannya tidak teratur ya. Halaman mana? Halaman 2-nya mana ya? Bab keduanya. 62, 63 langsung 68. 64-nya enggak ada. Nah, 64-nya nih. Halaman setelahnya. Mana bab ininya ya? Enggak ada. Fa'ala yuf'ilu bab kedua. 67-nya enggak ada ya? 67. Di buku antum ada nggak halaman 67? Ada, ini ada. Ada. Iya, ada. Nah, yang kedua Ada. fa'ala yuf'ilu. Nah, jadi shorof itu gampang. Ana sering menyebutkan, nah kok salah ini? Afwan, ini salah. Af'ala yuf'ilu ya. Ini salah nih. Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Nah, fa'ala yuf'ilu. Ini kan 3, sulasi 3. 3 huruf itu apa? Fa'ala. Maka selain 3 huruf ini tambahan. Nah, ini huruf tambahannya hamzah. Ya. Kemudian ini fa'ala. Huruf tambahannya mana? Ain fi'il. Jadi asalnya, ini asalnya. Nah, seperti ini asalnya. Ini asalnya ya. Nah, fa'ala. Ini asalnya. Berarti mana huruf tambahannya? Nah, ini. Ain fi'il. Jadi tasydid itu 2 huruf. Kalau kita rincikan, ya, maka seperti ini. Ini huruf ain. Nah, fa'ala. Maka ain, kan ada 2. Ain yang pertama inilah huruf tambahannya. Kan sulasi 3 huruf. Mazid yang ditambah. Ini 3 huruf, tambahannya adalah huruf ain. Coba murajaah dulu. Af'ala yuf'ilu ya. Af'ala yuf'ilu, murajaah. Coba Ana tanya. Tanpa melihat buku bisa nggak Ana tanya? Bisa ya, bisa dong.
Kayak gini. Ini kah? Mungkin Anda tutupi. Nah, ini kah? Iya, janggut. Bismillah. Nah, perhatikan. Coba Anda tanya ya, satu orang. Bab yang pertama ya. Mana lagi? Scroll ke bawah, Bang, nama-namanya. Itu Royan, Hasan, Yusuf Haikal, Fidra, mana orangnya? Oka, oh, Fidra ada. Oh iya, Faris, Fikri, mana Fikri? Gani, ayo Gani. Gani, Syatir Gani. Nah, fi'il amar akroma apa Gani? Akrim, Ya, akrim, tasrifkan. Akrim, akrima, akrimu, akrimi, akrima, akribna. Ahsanta. Kelas. Fikri, mana Fikri? Fikri, aina Fikri? Gaib atau hadir? Aina huwa? Fikri maujud amla? Enggak ada. Zaidan, ayo Zaidan. Isim fa'il ahsana Zaidan. Naam Zat. Ya. Muhsinun, muhsinani, muhsinuna, muhsinatun, muhsinatani, muhsinatun. Ya, kelas 6. Barakallahu fiik. Nah, itu dia. Ya, jadi perhatikan bab yang pertama, maka Ana sering mengulang kuncinya. Jadi ini perhatikan. Nah, perhatikan 22 bab ini. Nah, perhatikan. Ya, nah, ini kan 22 bab nih. Antum sudah paham di sini aja. Sulasi mujarrad. Ini otomatis ini paham sisanya. Di sini saja antum sudah paham sulasi mujarrad. Ada namanya muqabalah, ada namanya tasrif usul, ada namanya isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madhi ma'ruf, mudhari ma'ruf, isim zaman, isim makan, isim alat. Di sini saja antum tahu, paham, maka di sini paham. Sulasi mazid paham, rubai mujarrad nanti, rubai mazid nanti. Itu aja yang diputar. Jadi sorof itu, ya ini yang kita putar-putar. Tasrif usulnya apa, isim fa'ilnya apa, isim maf'ulnya apa, maknanya apa. Cuma ini yang diputar-putar dalam ilmu sorof. Kalau ini belum paham, ya murojaah ya kelas 1 ya. Yang mantan kelas 1 murojaah ini ya. Jangan sampai lupa lagi. Ya, jangan sampai lupa. Karena sangat menekankan antum paham di sini. Karena antum paham di sini, otomatis ini juga paham. Paham. Yang ketiga, yang keempat juga paham. Ya. Maka jangan sampai bingung apa isim fa'il, apa isim maf'ul, apa fi'il amar, apa fi'il nahi. Itu sudah di kelas 1. Sudah di kelas 1. Ya. Perhatikan bab yang pertama, Ana ulang. Tasrif usul bab yang pertama Fidra. Perhatikan. Akroma yukrimu ikroman. Mukrimun mukramun akrim. La tukrim. Mukramun mukramun. Ukrima yukromu. Akroma fi'il madhi ma'ruf. Yukrimu mudhari ma'ruf. Ikroman masdar. Mukrimun isim fa'il, mukramun isim maf'ul, akrim fi'il amar, la tukrim fi'il nahi, mukramun isim zaman, mukramun isim alat, ukrima madhi majhul, yukramu mudhari majhul. Sama dengan pembahasan sulasi mujarrad. Sama pembahasan dengan sulasi mujarrad. Nah, gampang ya. Oke. Langsung bab yang kedua. Nah, ini yang kita sampai wazan fa'ala yufa'ilu, buka halaman 67. Afwan.
Ya 67 ya benar. Al-Babus Tsani 67. Ini buku Ana ini lompat ya, acak dia, enggak berurutan. Halaman 67. Nah, Al-Babus Tsani, bab yang kedua ya, yaitu fa'ala yufa'ilu. Nah, perhatikan. Nah, kita kiaskan dengan qallada. Halaman 68 itu banyak. Syarrafa, sallama, qallada, karroma. Itu contohnya banyak. Perhatikan Ana mengkias di halaman 67. Contoh syarrafa. Perhatikan ya bukunya. Syarrafa yusyarrifu tashrifan. Musyarrifun, musyarrafun, syarrif, la tusyarrif, musyarrafun, musyarrafun, syurrifa, yusyarrafu. Sekarang sama-sama ya. Antum baca dengan suara yang agak nyaring. Ya, sama-sama ya. Sama-sama ya. Tapi enggak usah. Ya, sama-sama ya. Fi'ilnya qallada. Fi'ilnya qallada. Qallada yuqallidu Ya, taqlidan. belum. 1, 2, 3. Qallada yuqallidu taqlidan muqalladun qallid la tuqallid muqalladun qullida yuqalladu. Ya. Coba ulang bisa nggak kayak tadi? Ana terus terang belum membuat grup khusus untuk 4 orang ya. Masih banyak kesibukan Ana. Coba bisa nggak yang tadi mana yang baru? Muhammad mana yang baru? 4 orang. Mukhlas mana? Bagas, enggak dia udah lama. Yang baru mana? Iya 4 orang. Tadi ada sih. Itu sastra. Coba sastra bisa nggak? Coba ulang qallada. Antum kias. Qallada yuqallidu taqlidan muqallidun muqalladun qallid la tuqallid muqalladun qullida yuqalladu. Hasan tabarok. Antum sebelumnya belajar di mana sastra? Pernah belajar? Pernah Ustaz. Oh, di mana? Waktu di pondok sebelumnya. Oh, bagus ya, nah. Barakallahu fiik. Selain sastra siapa? Mana lagi yang baru? Nabil, mana Nabil? Ayo Nabil. Ya, bisa nggak Nabil? Coba ulang kayak tadi. Antum mengkias di buku halaman 67. Fa'ala qallada yufa'ilu yuqallidu. Nah, coba. Qallada yuqallidu Taqlidan. Nah. Muqallidun. Bagus. Muqalladun. Ya, teruskan. Anak-anak bimbing. Muqalladun. Muqail. Qallid. Muqallid. La muqallid. La tufallid. Terus muqalladun. Muqa'alun. Qullida. Fulida. Yuqalladu. Qullida yuqalladu ya. Nah, coba. Jadi ini tasrif usul namanya ya.
Tasrif usul ini sama dengan sulasi mujarrad. Nah, jadi sebenarnya gampang kalau kita paham. Kalau kita bisa mengkiasnya. Perhatikan, kan fa'ala yufa'ilu. Nah, susah ini. Kan tadi halaman 67 ya. Nah, ini namanya tasrif usul. Fa'ala yufa'ilu. Ya, warna hitam Mbak. Taf'ilan. Kemudian mufa'ilun, mufa'alun, fa'il. Fa'il, la tufa'il, baru mufa'alun, mufa'alun. Nah, kemudian fu'ila, fu'ila, yufa'alu. Nah, perhatikan miring ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun. Fa'il la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun, fu'ila, yufa'alu. Nah, ini kan fa'ala ini. Kita ganti dengan contoh hasana. Kita ganti dengan hasana. Fa'ala hasana. Hasana yuhassinu tahsinan. Jadi fa, ain, lam. Ini yang berubah. Fa'ala hasana. Selain fa'ala, fa, ain, dan lam, maka dia ada terus. Ya ada terus. Ta ada terus. Mim ada terus. Perhatikan. Hassana yuhassinu. Tahsinan. Tahsinan. Muhassinun. Muhassanun. Hassin la tuhassin. Muhassanun. Muhassanun. Hussina yuhassanu. Contoh yang lain. Karroma. Karroma. Karroma yukarrimu. Takriman. Mukarrimun. Mukarramun. Karim. La tukarrim. Mukarramun. Mukarramun. Kurrima yukarramu. Kalau antum ini bisa, sisanya gampang. Ya, sisanya gampang oka. Nah, perhatikan ya. Maka ini namanya apa? Namanya fi'il madhi ma'ruf. Ini sudah ini, Mas Ana ulang lagi ya. Fa'ala namanya fi'il madhi ma'ruf. Yufa'ilu mudhari ma'ruf. Taf'ilan masdar. Mufa'ilun isim fa'il. Mufa'alun isim maf'ul. Fa'il fi'il amar. La tufa'il fi'il nahi. Mufa'alun isim zaman. Mufa'alun isim makan. Fu'ila fi'il madhi majhul. Yufa'alu fi'il mudhari majhul. Di kamus ini enggak ada. Misalnya hassana, hussina. Majhulnya hussina. Antum mencari hussina di kamus sampai hari kiamat enggak ada. Bagaimana antum tahu ini cara membikinnya? Belajar sorof. Misalnya ini kan hassana artinya memperbaiki. Hussina diperbaiki. Apa bahasa Arabnya diperbaiki? Antum tidak temukan di kamus.
Ya antum temukan cuma ini. Hasana yuhasinu tahsinan. Husina ini kita tahunya karena kita tahu kaidahnya. Dibikin majhul, kalau hasana memperbaiki, husina diperbaiki. Ini nggak ketemu antum di kamus majhul. Kita tahunya membikin sendiri dengan kaidahnya. Ya, nah. Kemudian coba kita kita tasrifkan, kita ganti dengan fi'il yang lain. Yaitu banyak sallama. Fi'ilnya sallama, ya, sallama. Nah. Sallama. Nah, coba perhatikan, dengarkan ana mentasrifkan. Sallama yusallimu tasliman. Nah, taslim. Ada nama orang taslim. Itu masdar. Masdar dari sallama. Sallama yusallimu tasliman. Musallimun. Musallamun. Salim. La tusallim. Musallamun. Musallamun. Sullima yusallamu. Ya, itu kenapa tangannya tuh Hanif tuh? Nggak gerak nih. Ya, salna. Jadi ya. Kita coba perhatikan. Ana tasrifkan ya. Perhatikan sallama fi'il madhi ma'ruf. Nah, ini namanya fi'il madhi ma'ruf. Ya. Nah, perhatikan adik-adik santri, ini pelajaran dasar. Jangan sampai antum nggak paham. Nanti tambah bingung kalau antum nggak paham. Nah, fi'il madhi ma'ruf kelihatan nggak? Fi'il madhi ma'ruf. Nah, ya, yang pertama ini namanya fi'il madhi ma'ruf. Fi'il perbuatan madhi yang telah terjadi. Telah terjadi. Ma'ruf atau maklum, pelakunya diketahui. Perbuatan yang telah terjadi, yang pelakunya telah diketahui. Nah, contoh fa'ala kita kias hassana, artinya memperbaiki. Maka ada berapa tasrifan fi'il madhi ma'rufnya? Ada 14. Hassana, hassana, hassanu, hassanat, hassanata, hassanna, hassanta, hassantuma, hassantum, hassanti, hassantuma, hassantunna, hassantu, hassanna. Nah, artinya apa hassana? Dia telah memperbaiki. Hassana, mereka berdua telah memperbaiki. Hassanu, mereka telah memperbaiki. Tapi laki-laki. Hassanat, dia perempuan telah memperbaiki. Hassanata, mereka berdua perempuan telah memperbaiki. Sampai habis. Sama kayak thulathi mujarrad di kelas 1. Nah, gampang. Nah, jadi kalau antum paham, udah bisa di kelas 1, yang ini gampang. Ya. Insya Allah gampang kalau sudah paham. Thulathi mujarrad. Ya. Nah, kemudian yang kedua, namanya apa? Fi'il mudhari ma'ruf atau maklum. Ya. Ini enggak muat ini ya. Nah, hapus lagi. Nah. Di buku enggak disebutkan lagi satu-satu karena sudah di thulathi mujarrad. Jadi kan tadi fa'ala. Nah, itu apa? Fi'il madhi ma'ruf. Al atau maklum sama saja. Al fi'lul madhi namanya boleh maklum atau ma'ruf ya. Sama saja. Nanti al ma'ruf atau maklum. Nah, ada 14 tasrifan. Fi'il
perbuatan. Madi yang telah lalu. Ma'ruf pelakunya diketahui. Contoh hasanah. Artinya apa? Dia, nah dia laki-laki, dia LK, laki-laki, telah memperbaiki. Nah, memperbaiki. Nah, perhatikan fi'il perbuatannya apa? Memperbaiki. Kata kerjanya, perbuatannya memperbaiki. Madi telah lalu. Ini telah. Nah, ma'ruf pelakunya diketahui. Siapa pelakunya? Dia. Itu namanya fi'il madi. Fi'il kata kerja. Kata kerjanya apa? Memperbaiki. Madi telah lalu. Telah. Nah, ada kata-kata telah. Ma'ruf pelakunya diketahui. Siapa pelakunya? Dia. Yang memperbaiki siapa? Dia. Maka namanya fi'il madi ma'ruf. Kemudian yufa'ilu. Fi'il mudhari ma'rufnya. Nah, namanya fi'il mudhari maklum atau ma'ruf sama saja. Fi'il mudhari al-ma'ruf atau maklum sama saja. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya yuhasinu sama kita samakan. Yuhasinu. Yufa'ilu, yuhasinu. Artinya apa yuhasinu? Dia sedang atau akan memperbaiki. Nah, memperbaiki. Nah, ini ada santri. Kan fi'il mudhari mana tadi? Fi'il mudhari. Mudhari ini sedang atau akan datang. Perbuatan yang sedang atau akan ma'ruf pelakunya diketahui. Fi'il perbuatan. Mudhari yang sekarang atau akan terjadi. Ya, sekarang atau akan terjadi, ma'ruf pelakunya diketahui. Perhatikan dari contohnya. Fi'il kata kerja. Kata kerjanya apa? Memperbaiki. Mudhari sekarang atau akan datang. Sekarang atau akan. Nah, ma'ruf pelakunya diketahui. Siapa pelaku memperbaiki? Dia. Nah, ini namanya apa? Fi'il mudhari ma'ruf. Ya. Nah, baru dua. Kemudian yang ketiga namanya apa? Masdar. Tahsin. Tahsin. Tahsin Al-Qur'an ya, tahsin. Apa arti tahsin? Memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Ya, tahsin itu. Tahsinan, memperbaiki. Nah, tahsinan ini afwan ya, taf'ilan ya. Jadi taf'ilan. Masdar taf'ilan. Kita kiaskan ya ke hasanah maka menjadi tahsinan. Nah, maka menjadi apa? Tahsinan. Nah, taf'ilan, tahsinan. Artinya apa? Masdar. Nah, terjemahnya bagaimana masdar? Ingat ya, terjemah masdar. Nah, terjemahnya dalam kurung. 1, tidak ada domir. Tidak ada domir. Domir ini kata ganti, dia, kamu. Kemudian tidak ada apa lagi? Tidak ada domir, tidak ada masa. Nah, tidak ada domir, masa. Kemudian
bilangan ya. Tidak ada masa, domir, dan bilangan. Perhatikan. Nah, ini makna masdar. Terjemahnya adalah dia tidak ada domirnya. Maka tahsin kan artinya memperbaiki. Antum jangan terjemahkan dia memperbaiki, kamu memperbaiki, mereka memperbaiki. Enggak. Maka tahsin cuma maknanya apa? Memperbaiki. Nah ini saja. Dan tidak ada masa. Jangan tahsinan diterjemahkan telah memperbaiki, sedang memperbaiki, akan memperbaiki. Jangan ada masa. Ya. Nah, domir, masa ya. Ini saja dua saja. Domir dan masa. Kata ganti, kata ganti domir dan masa. Nah, kemudian terjemahnya apa? Ya cuma memperbaiki. Jangan ada kata-kata dia, jangan kata-kata ada sedang. Jangan ada kata telah, cuma maknanya memperbaiki. Contoh yang lain, qallada. Nah, masdarnya apa? Taqlidan. Qallada kan artinya telah mengikuti. Tapi kalau masdar taqlidan, maka maknanya apa? Cuma mengikuti. Nah, jangan ada kata-kata telahnya, sedangnya, atau domirnya dia mengikuti. Enggak, cuma mengikuti saja. Ini namanya apa tadi? Masdar. Namanya masdar. Nah. Kemudian setelah masdar, ini satu, tasrifan pertama dari tasrif usul, tasrifan kedua, tasrifan ketiga. Nah sekarang tasrifan keempat dari tasrif usul, namanya isim fa'il. Nah isim fa'il ya. Nah, mufa'ilun, namanya apa? Isim fa'il. Kita kiaskan ke hasanah. Muhassinun. Nah, mufa'ilun, muhassinun. Namanya apa tadi mufa'ilun? Ismul fa'il. Isim fa'il. Nah, kemudian apa artinya isim fa'il? Nah, ya. Isim fa'il, isim yang menunjukkan pelaku. Nah, artinya isim fa'il, isim yang menunjukkan pelaku, menunjukkan pelaku perbuatan, menunjukkan pelaku perbuatan. Jadi isim fa'il ini isim yang digunakan untuk pelaku perbuatan. Nah, muhassinun artinya apa? Muhassinun yang memperbaiki. Nah, siapa nih yang memperbaiki AC? Siapa yang memperbaiki rumah? Nah, itu kan digunakan untuk pelaku. Maka muhassinun artinya yang memperbaiki. Nah, memperbaiki. Siapa yang memperbaiki kai di rumah? Siapa yang memperbaiki tukang tadi? Memperbaiki itu isim untuk pelaku kan? Pelakunya siapa yang memperbaiki? Menggunakan isim fa'il. Nah, siapa yang memperbaiki? Abah memperbaiki. Siapa yang memperbaiki rumah? Ustadz memperbaiki. Kebetulan ustadznya tukang misalnya. Nah, maka menggunakan isim fa'il. Ya. Isim fa'il tidak boleh ada embel-embel masa. Jangan telah memperbaiki, muhassinun. Jangan sedang memperbaiki. Maknanya memperbaiki saja, namun digunakan untuk pelaku. Kalau masdar ini memperbaiki, ini bukan untuk pelaku. Ya, contoh masdar memperbaiki bacaan. Tahsinul qiraah.
Ayah saya yang memperbaiki rumah. Maka abi muhassinun. Abi muhassinun. Adapun perbuatannya, tahsin, memperbaiki. Orang yang memperbaiki, muhassinun. Kalau perbuatannya menggunakan masdar, orang yang memperbaiki menggunakan isim fa'il. Ya. Kemudian yang kelima namanya isim maf'ul. Nah, ini bab yang kedua. Jadi pembahasan ini ada semuanya, sulasi mujarrad, sulasi mazid, semuanya ada. Makanya kata anak, kalau antum paham sulasi mujarrad, ini juga paham. Pembahasannya sama, cuma wazannya berbeda, babnya berbeda, pembahasannya sama. Masih ada 18 menit kah? Nah, isim maf'ul. Nah, isim maf'ul apa artinya? Afan, keliru anak keliru. Yang kelima, mufa'alun. Mufa'alun. Contohnya kalau hasanah, muhassanun. Nah, muhassanun. Namanya apa? Isim maf'ul. Ismul maf'ul. Isim maf'ul. Apa arti isim maf'ul? Nah, isim, ini isimnya bukan fi'il. Isim yang kena perbuatan. Isim yang kena perbuatan atau objek. Atau dalam kurung, dia sebagai objek yang kena perbuatan. Nah, apa arti muhassanun? Yang diperbaiki. Nah, yang diperbaiki. Kalau muhassinun yang memperbaiki. Kalau muhassanun yang diperbaiki. Contoh, ana memperbaiki bacaan Al-Quran. Contoh, ana memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya memperbaiki menggunakan isim fa'il, muhassinun. Saya orangnya, pelakunya yang memperbaiki. Yang diperbaiki apa? Bacaannya. Nah, yang diperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka menggunakan isim maf'ul, muhassanun, yang diperbaiki. Kamu belajar dengan ustadz, yang kamu perbaiki apa? Lalu ana menjawab, muhassanun qiraati atau qiraati muhassanatun, menggunakan muannas. Bacaanku diperbaiki. Ya, bacaan Quran dia. Ya, maka menggunakan isim maf'ul. Yang diperbaiki adalah bacaanku. Nah, yang diperbaiki menggunakan isim maf'ul. Orang yang memperbaiki bacaannya menggunakan isim fa'il. Kalau yang diperbaiki bacaannya, maka menggunakan isim maf'ul. Nah, itu namanya isim maf'ul, ya. Yang kena perbuatan, yang diperbaiki apa? Bacaannya. Ya, cukup dulu sampai isim maf'ul, ya. Kita tasrifkan dulu sama-sama, baru nanti ana sambung lagi maknanya, ya. Ini tunggu dulu, ini sudah ditulis enggak? Ana menulis di papan tulis agar antum bisa nulis. Agar antum bisa nulis, ya. Nah, jangan sampai bengong, jangan sampai bingung mau ngapain, ya, tulis. Sekalipun antum belum paham, tulis aja dulu, ya. Sudah belum? Tulis. Ini baru fi'il madhi ma'ruf, mudhari ma'ruf, masdar, isim fa'il, isim maf'ul.
Masih belum fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, madi majhul, dan mudhari majhul. Sudah belum tadi? Sudah ya? Ya. Perhatikan kita mentasrifkan fi'il madi. Kita tasrifkan sama-sama. Antum keluarkan suaranya ya. Jangan keras-keras. Kasihan adik antum kalau tidur. Ya. Sekira antum mendengar. Tasrif fi'il madi ma'ruf, namun fi'ilnya adalah sallama ya. Fi'il madi ma'ruf. Buka, lihat bukunya, kita kiaskan. Halaman 67, sallama. 1, 2, 3. Sallama, sallama, sallamu, sallamat, sallamata, sallamna, sallamta, sallamtuma, sallamtum, sallamti, sallamtuma, sallamtunna, sallamtu, sallamna. Kemudian fi'il mudhari'nya lagi. Mudhari ma'ruf atau ma'lum masih yusallimu. 1, 2, 3. Yusallimu, yusallimani, yusallimuna, tusallimu, tusallimani, yusallimna, tusallimu, tusallimani, tusallimuna, tusallimina, tusallimani, tusallimna, usallimu, nusallimu. Masdarnya ada 3, kita baca saja. Tasliman, taslimaini, taslimatin. Ya. Isim fa'ilnya musallimun, musallimani, musallimuna, musallimatun, musallimatani, musallimatun. Isim maf'ulnya musallamun, musallamani, musallamuna, musallamatun, musallamatani, musallamatun. Ya. Sekarang anak tanya antum satu-satu. Rehan Fadilah. Rehan Fadilah aina huwa? Maujud? Mencari. Aina Rehan? Ya. Maujud. Nah, tasrifkan fi'il mudhari ma'ruf, tapi fi'ilnya yukarrimu. Keraskan suaranya Rehan. Yukarrimu, tasrifkan. Yukarrimu, yukarrimani, yukarrimuna, tukarrimu, tukarrimani, yukarrimna, Yukarrimna. yukarrim, Ya, terus yukarrimna, tukarrimu, tukarrimani, tukarrimuna, tukarrimina, tukarrimani, tukarrimna, ukarrimu, nukarrimu. bagus, ahsanta. Kemudian ismu muadzin Rasulillah aina Bilal? Bilal maujud am la? Naam. Maujud. Ya, Bilal. Tasrifkan fi'il madhi, wazan madi ma'ruf ya. Tapi fi'ilnya syarrafa. Syarrafa. Irfa' sautak ya Bilal. Syarrafa, syarrafa, syarrafu, syarrafat, syarrafata, syarrafna, syarrafta, syarraftuma, syarraftum, syarrafti, syarraftuma, syarraftunna, syarraftu, syarrafna. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik.
Tasrif usul dari katsara. Perhatikan ya. Tasrif usulnya katsara yukatsiru taktsiron mukatsirun mukatsarun katsir la tukatsir mukatsarun mukatsarun kutsira yukatsaru. Nah, bab kedua ini dan bab pertama untuk apa digunakan? Nah, ini bab ke-1 dan kedua, perhatikan. Buka halaman 69. Nah, ini bab pertama ya. Bab pertama dan bab kedua ini sama. Digunakan untuk apa? Buka halaman 60. Afwan. Ini 64. Ini enggak 65 afwan. Buka halaman 65. Bab pertama dan bab kedua ini untuk apa kita gunakan? Nah, perhatikan. Ini untuk kosakata ya. Ini bab ke-1 dan bab kedua. Fungsinya apa? Kita gunakan untuk apa? Perhatikan. Buka halaman 65. Ini bab 1. Kita baca dulu, perhatikan halaman 65. 65 Anda baca ya. Perhatikan bukunya, ini bahasa Arab Melayu. Perhatikan halaman 65. Mulai dari bab af'ala ini sampai habis 22 bab. Semuanya 22 bab. Isim fa'ilnya pakai mim. Muf'ilun, mukrimun ya. Isim zaman dan isim makannya sama, wazan muf'alun. Isim makannya dan isim zaman sama dengan isim maf'ulnya. Jadi bab pertama, bab kedua itu isim zaman dan isim makannya sama dengan isim maf'ul. Perhatikan. Akrama yukrimu ikroman, mukrimun mukromun, isim maf'ul. Akrim la tukrim, mukromun mukromun. Nah, jadi isim maf'ul itu sama dengan isim zaman dan isim makan. Juga dengan bab yang kedua tadi. Sallama yusallimu tasliman musallimun. Musallamun, salim la tusallim. Musallamun musallamun. Nah, sama. Isim zaman, isim makan sama dengan isim maf'ul. Ya, perhatikan Anda baca lagi. Isim alat tidak ada. Ingat, di sulasi mazid isim alat tidak ada. Yang ada di sulasi mujarrad. Dan tasrif isim zaman dan makan dijadikan satu di tasrif pecahan sama. Kemudian langsung ke bawahnya, paragraf yang ketiga, yang zaidah. Zaidah maksudnya apa? Huruf tambahan. Yang huruf tambahan, jadi zaidah artinya apa? Huruf tambahan. Yang huruf tambahan dalam madhi bab ini ialah hamzah. Itu tanda satu. Maksudnya apa? Hamzah. Nah, perhatikan ini bab yang pertama ya, af'ala. Nah, huruf tambahannya apa? Ini huruf tambahan. Huruf aslinya apa? Ini 3 huruf. Ini huruf asli. Asli 3 huruf. Ini huruf tambahan atau zaidah. Tambahan atau di buku namanya zaidah. Namanya apa? Zaidah. Nah. Kemudian alinea paling bawah, afwan, paragraf yang paling bawah. Perhatikan bukunya. Paragraf paling bawah halaman 65. Guna bab ini salah satunya ialah at-ta'diyah, habis waktunya. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya fungsi bab pertama dan bab kedua.
Gambarannya seperti ini, perhatikan. Gambarannya seperti ini. Nah, kalau jalasa artinya kan duduk. Kita bikin wazan af'ala menjadi ajlasa. Artinya apa? Mendudukkan. Mendudukkan. Nah, jalasa duduk. Kita bikin af'ala mendudukkan. Ada orang berdiri, antum dudukkan. Kalau ini fi'ilnya lazim, kalau ini muta'addi. Lazim tidak memerlukan objek. Ajlasa memerlukan objek. Ada orang yang antum dudukkan. Kalau ini antum sendiri duduk. Kalau ini antum mendudukkan orang lain. Paham? Ini tidak memerlukan objek. Ini memerlukan objek. Ini makna dari atau fungsi dari wazan af'ala. Ya, nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat.